Sterilisasi merupakan salah satu upaya untuk menghilangkan mikroorganisme penyebab kontaminan pada media kultur jaringan. Pada praktikum acara 6.1 dilakukan sterilisasi peralatan dan tempat kultur jaringan. Tempat sterilisasi sederhana yang dibuat terdiri dari meja kultur dan kursi yang diberi plastik wrap untuk pelindung sebagai pengganti laminar airflow. Sementara peralatan kultur jaringan terdiri dari 10 botol kultur, pinset, cutter, kertas saring, serta panci kukus sebagai pengganti autoclave. Mekanisme sterilisasi yaitu botol kultur yang telah dicuci dan dikeringkan, cutter dan pinset yang telah dibungkus kertas bekas, serta kertas saring dan aquadis yang telah dimasukkan ke dalam botol kultur dikukus selama 1 jam kemudian dikeringkan dengan cara dijemur. Acara 6.2 Pembuatan media. Pada praktikum ini, media yang digunakan yaitu media 1, media 2, dan media organik. Media 1 terdiri dari air plus agar, kemudian media 2 terdiri dari air plus agar plus gula, dan media organik terdiri dari air plus agar plus gula dan ekstrak kecambah. Adapun fungsi dari masing-masing komposisi dari media kultur jaringan ini yaitu aquades sebagai pelarut, gula sebagai sumber energi bagi plantlet, agar sebagai pemadat media, sementara ekstrak auge sebagai zat PT alami yang mampu merangsang dan mengontrol pertumbuhan plantlet jagung manis. Setelah diamati pada ketiga media, yaitu media 1, media 2, dan media organik memiliki perbedaan warna. Media 1 memiliki warna putih yang cenderung kurang pekat jika dibandingkan media 2 dan organik. Sedangkan media 2 memiliki warna yang lebih pekat dari media 1, namun masih lebih pekat media organik. Sehingga jika diurutkan dari yang kurang pekat sampai pekat, maka urutannya adalah media 1, media 2, dan media organik. Hal tersebut disebabkan karena jumlah zat terlarut pada masing-masing media. Semakin banyak jumlah zat terlarutnya, maka membuat warna media semakin gelap atau pekat. Sehingga diperoleh hasil dan persentase jumlah media steril pada media 1, media 2, dan media organik setelah 4 hari penyimpanan di ruang steril tidak mengalami kontaminasi pada semua ulangan. Jadi persentase jumlah media sterilnya adalah 100%. Untuk kendala yang dihadapi saat pembuatan media kultur adalah terjadinya kontaminasi pada media organik yang awalnya air kelapa sebanyak 2 kali. Dan ini dimungkinkan karena penyaringan yang kurang bersih. Air kelapa tidak ikut dipanasi saat pencampuran dengan air agar dan gula, ataupun karena wadah yang digunakan tidak steril. Selain itu juga dapat disebabkan karena kondisi lingkungan di dalam rumah yang sulit untuk steril, beda halnya dengan di laboratorium. Sehingga solusi yang dilakukan adalah dengan menggantinya dengan ekstrak kecambah dan setelah diganti diperoleh hasil media organik dengan ekstrak kecambah tidak mengalami kontaminasi selama 4 hari pengamatan. Jadi, media kultur yang telah disterilkan disimpan di tempat kultur sederhana yang telah dibuat. Berikut ini adalah gambaran tempat kultur jaringannya. Lalu berikut ini dapat dilihat kondisi media kultur setelah 4 hari pengamatan. Acara 6.3 Kultur embrio. Untuk persiapan bahan tanamnya adalah disiapkan jagung manis yang masih muda yang belum masak fisiologis. Kemudian untuk medianya adalah media yang telah dibuat pada acara 6.2. Kemudian proses sterilisasi bahan tanam. Yang pertama adalah biji jagung manis dimasukkan ke dalam botol kosong. Kemudian biji jagung manis dicuci dengan sabun dan dibilas hingga bersih. Langkah yang selanjutnya adalah dituangkan alkohol 70% secukupnya
ke dalam biji jagung manis yang telah dicuci. Kemudian, botol ditutup dengan rapat dan digoyang-goyangkan menggunakan tangan selama 1 menit. Setelah diinkubasi selama 1 menit, larutan alkohol 70% dibuang. Selanjutnya adalah membuat larutan 20% Clorox dengan total volume 50 ml, yaitu 10 ml Clorox plus 40 ml Aquade steril. Kemudian biji jagung manis dimasukkan ke dalam larutan Clorox 20% dan digoyang-goyangkan atau digocok selama 20 menit. Setelah 20 menit, larutan Clorox tadi dibuang dan dilakukan pembilasan sebanyak 3 kali. Selanjutnya, penanaman embrio biji jagung manis ke dalam botol kultur. Jadi yang perlu dilakukan adalah memisahkan embrio biji jagung manis dengan endosperma menggunakan cutter dan alas kertas saring yang telah disterilisasi. Oh iya, saat melakukan pemisahan jangan lupa cutter dan pinsetnya dibakar dengan pembakar kuncen dahulu ya, supaya tetap terjaga kesterilannya.
Kemudian untuk penanamannya, setiap jenis media tanam yang telah disiapkan ditanami 3 embrio per botol. Kemudian setelah ditanam, botol ditutup kembali menggunakan plastik transparan atau aluminium foil sesuai ketentuan perlakuan pada praktikum kali ini. Dan luarnya itu dilapisi dengan plastik wrap supaya kesterilannya itu terjaga. Acara 6.4 pengamatan in vitro kultur. Pada praktikum acara 6.4 ini, pengamatan dilakukan mulai dari tanaman setelah berumur 1 minggu. Jadi pengamatannya dilakukan saat minggu kedua, kemudian minggu ketiga, dan minggu keempat. Nah, untuk mempermudah pengamatannya ini, dibuat sebuah tabel pengamatan. Untuk parameter yang diamati yaitu tinggi tunas, jumlah penambahan daun, panjang akar, dan jumlah akar. Dari ketiga media, diketahui bahwa kecepatan terbentuknya tunas dan akar dari yang paling cepat menuju paling lambat adalah media 2, media 1, dan terakhir media organik. Media 2 paling cepat karena memiliki komposisi gula yang merupakan komponen esensial sebagai sumber energi untuk pertumbuhan dan perkembangan planlet. Sementara media organik paling lambat karena pada hari kedua setelah tanam planlet terkontaminasi oleh bakteri dan di hari setelahnya medianya ikut terkontaminasi oleh jamur. Acara 6.5 aklimatisasi. Pastikan bahwa tanaman yang diaklimatisasi itu adalah tanaman yang pertumbuhannya sudah sempurna, yaitu ada daun dan akarnya. Bibit yang akan digunakan dari botol terlebih dahulu. Buka tutup botolnya, kemudian diisi dengan air steril. Kemudian digojok perlahan-lahan, lalu bibitnya dikeluarkan menggunakan pinset. Kemudian bibit dibilas menggunakan air sampai bersih atau agarnya hilang dari akarnya. Selanjutnya dilakukan perendaman dengan fungisida selama 5 menit. Kemudian bibit ditiriskan di atas tisu dan setelah itu bibit ditanam sedalam 1-2 cm dari permukaan tanah. Planlet yang berhasil diaklimatisasi ada 8 dari 24 planlet, sehingga diperoleh persentase hidup tanaman sebesar 75%.